saya Dede Khairul. Pasar sasaran adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk. Penetapan pasar sasaran suatu produk sangat penting dilakukan sesuai dengan pasar yang dituju. Selanjutnya yaitu sumber dan material, teknik, dan ide produk kerajinan. Usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku teknik, material, alat, serta keterampilan. Bahan baku dan material dimanfaatkan untuk memproduksi produk kerajinan sesuai dengan jumlah yang cukup. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan yaitu teknik ukir, teknik anyam, teknik sambungan, teknik jahit. Nama saya Deswita Abelia dari kelas 12 IPS 3. Perancangan produk adalah satu set kegiatan yang diambil dari timbulnya persepsi bahwa ada kesempatan di pasar dan berakhir menjalankan produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Perancangan produk itu sendiri didasari oleh beberapa faktor pertimbangan. Yang pertama, seperti fungsi produk atau manfaat produk. Fungsi atau manfaat produk gunanya untuk mempresentasikan nilai yang diberikan kepada pelanggan dari produk. Contohnya seperti sepatu lari. Konsumen yang menggunakan sepatu lari tersebut akan mendapatkan pemanfaatan dari pemakaiannya. Yang kedua, ada pengguna produk. Pengguna produk itu seperti yang dikatakan tadi, adanya konsumen yang menggunakan sepatu lari dan mendapatkan pemakaiannya. Yang ketiga itu ada material. Yang keempat ada teknik pembuatan. Teknik pembuatan itu sendiri seperti teknik pembuatan dari awal mula hingga selesai dan dapat digunakan oleh beberapa konsumen atau lebih. Yang kelima ada nilai estetis atau sering juga disebut sebagai nilai keindahan. Nilai estetis adalah suatu nilai keindahan yang melekat pada karya-karya produksi. Dan yang terakhir itu ada harga jual. Kemudian ada juga perancangan produk dengan tujuan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan di dalam hal produksi produk grafika. Lalu ada juga dua jenis produksi. Yang pertama itu seperti membuat produk yang benar-benar baru dengan sebuah rancangan yang sebelumnya belum pernah digunakan sama sekali. Dan yang kedua, memodifikasi atau mengembangkan sebuah desain produk yang sudah ada atau yang baru. Kemudian ada juga konsep perancangan produksi. Itu ada 3. Yang pertama, pengembangan atau penelitian. Yang kedua, rekayasa terbalik. Dan yang ketiga itu penggunaan software. Lalu ada juga konsekuensi perancangan produk. Konsekuensi perancangan produk adalah sesuatu yang diperhatikan oleh pihak yang melakukan perancangan produk agar produk tersebut dapat menjadi seperti tujuannya dan tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak produsen maupun konsumen. Lalu ada juga tujuan penting atau ide penting yang harus ada dalam kondisi konsep. Yang pertama itu bentuk, yang kedua itu teknologi, dan yang ketiga keuntungan. Materi, material, dan bentuk limbah. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah merupakan salah satu hasil dari suatu kegiatan atau proses. Limbah berdasarkan wujudnya dapat dibagi menjadi limbah padat, cair, dan gas. Suatu kegiatan industri atau rumah tangga dapat menghasilkan lebih dari suatu macam limbah padat. Contohnya dari kegiatan pabrik garmen yang memproduksi pakaian yang dihasilkan dari limbah berupa sisa potongan kain yang terdiri dari berbagai ukuran, sisa benang, dan sisa selongsong benang yang terbuat dari karton atau plastik. Kegiatan rumah tangga juga bisa dapat menghasilkan limbah seperti limbah botol plastik, limbah kertas, dan limbah kain atau baju yang sudah tidak terpakai lagi. Kegiatan yang menghasilkan limbah dapat dibedakan menjadi kegiatan di rumah tangga dan di industri.
Kegiatan sehari-hari di rumah tangga menghasilkan jenis-jenis limbah, diantaranya kemasan makanan, kemasan bahan pembersih, alat rumah tangga yang sudah rusak, dan pakaian bekas. Kegiatan di industri menghasilkan limbah yang khas tergantung dari industrinya. Limbah yang dihasilkan di industri biasanya berjumlah banyak dengan bentuk yang ukuran yang serupa dan sama. Limbah padat yang dihasilkan dari rumah tangga lebih beragam baik dari jenis, bentuk, dan ukurannya. Limbah industri maupun limbah rumah tangga memiliki potensi untuk dibuat kerajinan hiasan. Produk hiasan harus memiliki nilai estetis yang tinggi. Nilai estetis dapat dihasilkan dengan kemampuan mengolah material sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh si material tersebut. Karakter material dan peluang pengolahannya berbeda-beda, bergantung pada jenis sifat, bahan, bentuk, dan ukurannya. Pengolahan bahan baku produk hiasan juga perlu memperhatikan warna, tekstur dari limbah yang digunakan agar bahan yang diperoleh berkualitas baik. Nama saya Dian Viola dari kelas 12 IPS 3 absen 8. Pada materi PKI kali ini saya akan membahas mengenai limbah padat. Pengertian dari limbah padat. Limbah padat adalah industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang mudah didaur ulang. Lalu jenis-jenis dari limbah padat sendiri ada kayu, kain, karet, kulit tiruan, gelas atau kaca, metal, dan lain-lain. Secara garis besar, limbah padat ada yang mudah terbakar, ada yang sukar terbakar, mudah membusuk, dan mengandung radioaktif, dan berbentuk seperti lumpur, bongkahan, bangunan. Sumber-sumber limbah padat ada 8, yaitu limbah padat rumah tangga, limbah rumah padat itu bersumber dari bahan-bahan buangan padat dari rumah tangga. Misalnya itu sisa-sisa dari tempat atau wadah minuman atau makanan, lalu plastik dari deterjen, bekas bungkus deterjen maksudnya, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu dari limbah industri. Biasanya limbah industri ini tergantung dari jenis industrinya. Kalau misalnya industrinya difokuskan kepada industri karet, maka limbahnya itu berupa getah-getah dari karet untuk diolah kembali. Lalu kalau misalnya industri tersebut merupakan industri otomotif yang bergerak di bidang otomotif, maka industri tersebut memiliki limbah padat yaitu metal atau logam. Lalu yang ketiga itu industri perkantoran. Biasanya industri perkantoran ini memiliki limbah kertas, lalu plastik, yang bersumber dari sisa-sisa pemakaian kertas fotokopi dan sampah minuman dan makanan pegawai. Lalu yang keempat itu limbah pertanian. Biasanya limbah pertanian ini berupa pupuk dan plastik. Lalu ada getah juga dan lain-lain. Biasanya terdapat di bagian daerah pertanian seperti di Sukabumi, lalu di beberapa daerah di Jawa, dan mungkin di Kalimantan juga. Lalu bisa dilihat di buku cetak halaman 17. Di situ terdapat perancangan rak penyimpanan alas kaki, yang dimana bahan utamanya itu berdasarkan dari limbah padat industri kayu. Lalu terdapat sketsa-sketsanya. Jadi dari limbah padat ini, kayu tersebut dapat dibuat beberapa macam. Yang di buku itu terdapat perancangan rak penyimpanan alas kaki. Lalu dapat dibuat sebagai rancangan lainnya yang lebih baik lagi. Sekian materi dari saya. Terima kasih.